diberkati Tuhan malam ini, dilambaikan tangannya. Wah, shalom semuanya. Saya rindu melihat wajah-wajah sukacita, wajah-wajah orang-orang yang diberkati Tuhan, limpah dengan sukacita Tuhan. Puji Tuhan, ya. Ada yang seneng, ada yang ini ya, liburan ya. Sudah dibahas liburan kemana ya. Ada yang jaga kota, ada yang keluar kota, keluar negeri, sampai keluar dunia Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apapun keadaanmu, pastikan bahwa Tuhan Yesus ada di dalamnya. Suka duka boleh silih berganti, tapi kasih Tuhan, anugerahnya tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dunia boleh berubah, dunia boleh bergoncang ya. Kita mendengar sana sini keadaannya lagi nggak enak Bapak Ibu ya. Ya membuat kita khawatir, membuat kita takut. Waduh, ini kalau sampai meledos tenanan gimana ini ya. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang ajaib dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang percaya berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang ajaib. Kembali Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Engkau sungguh baik, teramat baik, sungguh luar biasa atas kehidupan ini. Walau kehidupan dunia ini terus berubah, terus mengalami segala macam keterpurukan, tetapi kami percaya di dalam Engkau, di dalam pemeliharaanmu, kami tetap tenang teduh. Kami tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan dan boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di detik ini kami boleh melihat kasih dan penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang rindu memuji menyembah Tuhan, dengan segenap hati mari katakan amin. Haleluya. Mari pujikan lagu ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita katakan, walau dunia berubah, walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Katakan, sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Katakan, sampai detik ini ku melihat, ya, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, katakan, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Allah yang setia, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan buat segala kebaikannya di dalam hidup ini. Haleluya. Ori Tuhan, betapa ajaibnya kasih-Mu, betapa ajaibnya kuasa-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Engkau Bapa yang baik, setia dalam hidup ini, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, lebih luas dari samudra. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, anugerah Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus.
boleh melalui setiap musim dalam kehidupan ini. Kami percaya pemeliharaan-Mu itu sempurna atas kehidupan ini, Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, yes, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Setiap kita yang bersyukur, mari angkat tanganmu dan katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan, oh, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, sungguh ku bersyukur. Katakan dengan lembut, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, oh, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu.
karena Engkaulah yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat keajaiban-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Ada kalanya kehidupan yang kita jalani ini seperti apa yang kita harapkan. Ada kalanya hal-hal yang di luar kemauan kita, hal-hal yang tidak baik, mungkin hal-hal yang sepertinya tidak masuk di akal, tidak sesuai dengan ekspektasi, itulah yang justru terjadi. Namun disitulah Tuhan ingin melihat respon hatimu dan hati saya. Kalau semua hal yang baik datang, kita bersyukur sama Tuhan, itu terlalu mudah Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau ada sesuatu hal, ya, ada kekhawatiran yang menghimpit, kekuatan kita seakan-akan, waduh sudah gak ada harapan Tuhan. Kemana kita mau berharap? Kemana kita mau berlari? Mari kita belajar malam hari ini. Kita tetap berharap hanya kepada Tuhan, bersandar saja sama Tuhan. Karena satu-satunya kekuatan kita bukan orang-orang sekeliling kita, bukan orang-orang yang mungkin kita percayai, bahkan saudara sanak famili kita, anak-anak kita, saudara semuanya. Tidak ada yang bisa jadikan harapan yang pasti, karena hanya Tuhanlah menjadi harapan kita. Mari kita katakan pujian ini. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, ajarku mengenal hatimu, dan percaya jalanmu-lah yang terbaik. Oh, di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang takkan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, amin. Namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu. Saat kami tak mampu berharap, kami mau melihat hanya padamu. Saat ku tak mampu berharap, oh, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku ya datang darimu, memampukanku kembali berharap. Mari kami ajarku mengenal hatimu, yes, dan percaya jalanmu-lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna,
takkan tinggalkan. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Amin. Di waktu untuk melihat, namun kuasa-Mu sempurna, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan lagi, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya pasti Tuhan ya bukakan jalanku. Yes, di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, yes, namun kuasa-Mu sempurna. Mari katakan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Amin. Turut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Yes, turut kehendak-Mu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
harapanku takkan hilang. Anak kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, kali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasihnya sekarang ku ada. Oh, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Mari katakan, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali lagi katakan, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Haleluya, haleluya, karena kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Boleh nikmati setiap kebaikan demi kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Sepanjang kehidupan kami, tak pernah kami mendapati Tuhan mengecewakan hidup ini. Sebab itu kami kembalikan pujian hormat hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Engkau boleh menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Dalam benih-benih firman itu tertanam dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami boleh menikmati berkat-berkat firman-Mu, membuat kami kuat semakin hari di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kita yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah penyertaan, kasih setia, berkat Tuhan selalu menyertai kita dalam segala kondisi. Dan tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang ketiga di tahun ini, di pertengahan bulan Maret ini. Biarlah tetap pemeliharaan dan berkat Tuhan ada atas kita semua. Nah, malam ini Bapak Ibu, saya diberikan sebuah tema firman Tuhan kembali tentang ketakutan. Kalau minggu yang lalu saya sempat sudah bahas tentang kekhawatiran, tapi malam hari ini saya akan bahas tentang satu kata yang namanya ketakutan. Dalam hidup ini kita terus melihat hal-hal yang menakutkan di depan mata kita. Berita-berita di televisi, di sosial media yang mengatakan bahwa bahan bakar minyak atau BBM itu akan melonjak, akan hilang, dan
banyak gejolak yang akan terjadi lewat perang antara Amerika, Israel, dan juga Iran. Yang ini membuat banyak orang-orang, termasuk anak-anak Tuhan, itu ada dalam ketakutan. Kita sesungguhnya terkadang nggak sadar, seperti minggu lalu saya sempat bahas, bahwa kalau kita ini tidak kenal Bapak kita yang di surga, kita ini mudah sekali khawatir. Tapi ketika kita mengenal Bapak kita yang di surga, maka kekhawatiran itu akan sedikit demi sedikit akan lenyap. Bukan berarti hilang, tetapi akan lenyap. Tetapi malam hari ini saya akan bahas tentang ketakutan. Nah, malam hari ini kita lihat satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma. Pasal 8 ayat 14 berkata demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ayat ini berkata kepada kita, ilham daripada Rasul Paulus pada saat itu, kalau roh Allah itu diam dalam diri orang percaya, roh Allah, roh kudus ada dalam hidup kita, maka segala pergumulan, segala masalah yang menghadang kita, badai seberat apapun, orang bilang tsunami, tsunami, saudaraku ya, kalau Yesus ada beserta dengan kita, maka dia itu akan membela kita. Dan dia tidak akan membuat kita ini terjatuh. Banyak orang yang datang dalam ibadah itu kita kadang-kadang tidak sadar kalau kita ini sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Kalau kita ini sadar sebagai anak-anak Allah, maka kita ini semakin diingatkan bahwa malam hari ini kita ini harus jadi pribadi-pribadi yang tidak boleh dikekang dengan satu kata yang namanya ketakutan. Ada orang yang sudah apa namanya menyetok bahan makanan sampai beberapa minggu ke depan, mereka begitu ketakutan. Dan ketika dia tanya sama saya, Pak Pendeta enggak nyetok bahan makanan, saya bilang enggak perlulah, saya bilang gitu. Bukan berarti saya naif dan saya nunggu masalah itu datang, enggak. Tetapi saya berhikmat. Saya percaya kalau Tuhan yang mengadakan segala sesuatu itu selalu sempurna adanya. Dan kalau Tuhan mengizinkan kita ada dalam masalah atau penderitaan yang berat itu, kembali saya mau katakan itu adalah seizin Tuhan. Orang Kristen makanya sekali lagi jangan kita ini kembali sok rohani, tetapi kadang-kadang kita ini ngomong tentang hamba Tuhan si A, si B, si C begitu hebat, tetapi saudara tidak sadar bahwa kita ini sesungguhnya sudah anak Allah. Kita harus punya lifestyle, gaya hidupnya anak-anak Allah. Jadi kalau roh Allah ada di dalam kita, artinya dia itu adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Jadi roh yang ada dalam diri saudara dan saya, kamu nggak perlu lagi ada di dalam roh perbudakan. Jadi kalau kita ini sadar, kita ini tidak perlu masuk dalam dimensi yang namanya perbudakan. Dunia ini sudah
dikatakan di firman Tuhan, di akhir zaman akan banyak kesusahan-kesusahan. Semakin banyak kesusahan yang kita derita, artinya Kristus Yesus itu akan datang kedua kalinya. Bagian saudara dan saya adalah apa? Mempersiapkan kerohanian kita. Bukan ketakutan dengan yang dialami oleh dunia, dengan hilangnya LPG, harga BBM, harga bahan makanan naik, dan lain sebagainya. Bukan itu yang ditakutkan. Tetapi yang ditakutkan itu adalah kita ini tidak masuk dalam buku kehidupannya Tuhan. Kalau kita sudah tercatat di buku kehidupannya Tuhan, maka secara otomatis ketika nanti Tuhan datang kedua kalinya, atau orang bilang nuklir nanti bisa nyerempet Indonesia. Saya bilang kalau sampai nuklir itu nyerempet Indonesia, kita tidak perlu mikir, kita tidak perlu apa-apa lagi, tiba-tiba tubuh kita ini sudah hilang. Kenapa? Kedahsyatan nuklir itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di Jakarta yang dibom, kita yang di Surabaya bisa kena imbasnya. Jadi begitu dahsyat. Kita tidak ngomongkan tentang kehebatan nuklir, ketakutan tentang Perang Dunia Ketiga, dan lain sebagainya. Kembali saya mau ingatkan malam hari ini, Bapak Ibu, kita ini anak-anak Allah. Tadi di ayat 17 dikatakan kita bukan cuma sekedar anak Allah, tapi kita ini adalah ahli waris. Ahli waris adalah apa? Apa yang Bapak punya, kita ini punya, Bapak Ibu. Ini bukan bicara tentang mobil yang kita miliki, rumah banyak yang kita miliki, mungkin kita punya ada di rumah Pondok Indah atau Pondok Petir, saudaraku. Ya, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah apa? Ketika kita ini diberkati Tuhan. Kita ini dimampukan oleh Tuhan untuk apa? Membagi berkat bagi orang lain. Ini loh yang baru dinamakan orang yang diberkati Tuhan. Bicara jujur, kadang-kadang kita ini persembahan di gereja, kita persembahan di persekutuan doa, saudara ya. Uang yang kita ambil, yang kita tarik pertama di dompet kita, 10.000. Kita langsung mikir, Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku. Kita langsung doa dalam hati seperti itu, Bapak Ibu. Nanti yang 10.000 diselipkan di bagian belakang, ternyata yang muncul 50.000. Yang muncul 50.000, langsung di otak kita ngomong, paket pulsa habis loh. Besok paket pulsa habis, harus bayar 50.000. Makanya 50.000 diselipkan lagi, saudaraku ya. Muncullah 5.000. 5.000 muncul, kemudian kita, di pikiran kita langsung ngomong juga. Nanti kita pulang, naik Gojek, naik Grab, kita kasih komisi 5.000. Makanya akhirnya yang keluar di dompet kita adalah uang yang paling kecil. Kenapa? Karena hati kita ditakutkan dengan masa depan yang belum pasti. Padahal kalau kita berani nyanyi, kita ngomong sama Tuhan, hanya ini Tuhan. Waduh, persembahanku. Kalau nyanyi mantap banget, saudaraku ya. Tapi kalau disuruh ngasih persembahan, masih hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah minta persembahan Anda, tapi Tuhan minta apa? Hati Anda. Kalau Anda memberi atau tidak, Tuhan itu tidak pernah bangkrut, Bapak Ibu. Kalau Anda bersaya kepada Tuhan, maka hidupmu itu akan kuat bersama dengan Tuhan. Kalau kita sadar, Bapak Ibu, kembali lagi saya ingatkan, yang menyertai kita ini adalah Tuhan yang besar, pemilik langit dan bumi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa kita takut, Bapak Ibu? Perlu renungkan ini malam hari ini, supaya kita belajar
bebas dari ketakutan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu orang-orang yang saya gembalakan itu boleh mengalami pengenalan secara private, secara pribadi dengan Tuhan. Anda bukan cuma sekedar ibadah, kemudian doa, dan Anda tidak dapat something good, tidak dapat sesuatu yang baik. Anda sia-sia ibadah Anda. Nah, malam hari ini kita belajar, kenapa sih orang Kristen itu bisa dibelenggu dengan ketakutan? Nah, kita akan lihat apa yang tertulis di PowerPoint. Kita akan lihat sejenak bahwa hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah apa? Kenapa kita sulit bebas dari kekhawatiran, ketakutan, sorry. Karena yang pertama ada dosa yang belum dibereskan. Ini penting sekali. Karena orang Kristen kenapa dibelenggu dengan ketakutan yang begitu mendalam? Karena dosa itu belum diselesaikan. Selama ada dosa di hidup anak-anak Tuhan, maka dosa itu lebih berkuasa daripada kuasa ilahi. Makanya saya mau katakan buat saudara, bereskan dosamu yang belum dibereskan, supaya hidup kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kejadian 3 ayat 10 ini cerita tentang Hawa. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kalau Anda pelajari Adam dan Hawa dulu itu tidak mengenal kata telanjang. Kenapa? Karena tubuh mereka dipenuhi dengan tubuh kemuliaan. Jadi mereka itu tidak ada kata apa namanya yang berbau kotor, kata yang tidak benar. Kenapa? Tubuh mereka semuanya sama-sama penuh dengan kemuliaan. Makanya ketika Hawa itu jatuh dalam dosa, dan dosa itu tidak dibereskan. Ketika Tuhan datang, dan Hawa mendengar suara itu, dan Hawa menjadi takut dan bersembunyi. Kitab Yohanes berkata, jika kita mengaku dosa kita, ia itu adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, malam hari ini apa dalam hidup kita yang belum beres? Sesungguhnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, jangan kita bingung dengan mujizatnya, jangan kita bingung dengan nubuatannya, jangan kita bingung dengan berkatnya. Meskipun notabene itu kita butuhkan, tetapi yang terlebih penting adalah apa? Hidup kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Hidup kita benar yaitu apa? Ketika kita ini tidak ada dosa di hidup kita. Selama ada dosa, Tuhan akan menjauh dari kita. Makanya Rasul Yohanes tadi berkata, bereskan dosamu. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu, ternyata kenapa orang masih tidak bisa bebas dari ketakutan? Jawabnya, karena orang itu masih ada dosa di hidupnya yang belum dibereskan. Jadi kalau Bapak Ibu malam hari ini diingatkan Tuhan, diingatkan Roh Kudus, ayo bertobatlah. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ayo. Mungkin Anda yang belum dibaptis, ayo hubungi saya, konseling sama saya, nanti janjian kapan akan dibaptis. Anda akan terima surat baptisan. Bapak Ibu, yang kedua yang perlu kita renungkan. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah apa? Ada ketidakjujuran.
Nah, itu di belakang ada gambar Pinocchio. Pinocchio itu ketika mengatakan sesuatu yang bohong, tiba-tiba hidungnya menjadi panjang. Mungkin cerita yang lama. Mengingatkan kepada kita, anak-anak Tuhan itu harus hidup dalam kejujuran. Markus 12 ayat 14, orang-orang itu datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Kejujuran, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Ini bicara ahli Farisi sedang menguji Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diminta sebuah jawaban, haruskah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus langsung ngambil koin yang dipegang oleh ahli Farisi dan di situ terletak gambar kaisar. Dan Yesus langsung berkata, berilah kepada kaisar apa yang perlu, apa yang layak kita berikan, dan berilah kepada Tuhan apa yang pantas engkau berikan. Artinya, hidup kita ini harus terbuka, Bapak Ibu. Tidak boleh tertutup. Orang Kristen datang ke ibadah, katanya cari muka. Kenapa cari muka? Mukanya hilang. Nah, ini perlu dicari, saudaraku ya. Ka- Kalau kita cuma datang ibadah setor wajah saja, kita ini jadi sia-sia. Orang Kristen jujur itu sulit, jujur itu sakit. Makanya suami istri harus jujur. Sebab ada ketidakjujuran, maka kita secara otomatis akan dikuasai dengan apa? Roh ketakutan. Siapa yang tidak pernah mengecewakan orang lain? Pasti kita pernah mengecewakan orang lain. Nah, siapa yang nggak pernah dikecewakan? Nah, ini yang perlu menjadi perenungan. Bapak, Ibu, malam hari ini jadilah pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Apa adanya. Jangan cuma sekedar kita ini beribadah pakai topeng. Kemudian keluar ibadah, kemudian sampai di rumah topeng itu kita lepas. Sia-sia ibadah kita. Kalau Tuhan yang suruh melakukan sebuah mujizat, gampang sekali bagian kita. Ayo malam hari ini berlakulah jujur di hadapan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku takut Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan yang baru, semangat yang baru, perlindungan yang baru. Sehingga Anda bisa kuat di fase-fase yang sulit ini, Anda bisa menghadapinya dengan tenang. Bukan karena Anda punya banyak koneksi, tetapi karena roh Tuhan ada dalam hidupmu. Ini yang penting, Bapak Ibu. Yang ketiga, saya dikejar waktu. Yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah apa? Mendengarkan suara manusia lebih dari suara Tuhan. Di backgroundnya ada kata news, ada bicara tentang berita-berita. Kita terkadang lebih percaya kata manusia daripada kata-kata Tuhan. Ini loh yang repot. Sehingga kita ini akhirnya dikuasai dengan roh ketakutan. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Bapak Ibu, ayo, bukan berarti kita tidak boleh dengar, kita tidak boleh lihat, boleh kita lihat, boleh kita dengar, tetapi jangan itu membuat kita ini menjadi takut. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan melewatkan semuanya itu. Kenapa? Karena kita percaya.
karena Tuhan yang pegang hari esok. Maka kita yakin segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita itu atas seizin Tuhan, bukan oleh karena apa yang dibuat dunia, tetapi semua atas seizin Tuhan. Mungkin kita tahun-tahun lalu kita ngalamin kegagalan, kita ditertawakan orang. Tuhan bisa mampukan saudara bangkit lagi. Ayo kembali saya mau katakan, manusia boleh mereka-reka yang jahat. Tuhan selalu mereka-reka yang baik dalam hidupmu. Difitnah orang, kita jangan balas jahat dengan jahat. Kalau difitnah berarti saudara dan saya itu bilangan orang yang terkenal. Kalau kita diomongin orang, berarti kita ini orang yang lebih penting. Makanya cek and recheck hati Anda. Penghakiman itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kalau sekali lagi kita siapkan hal-hal yang tidak untuk kemuliaan Tuhan, maka hidup kita ini akan terus dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan-raguan. Kalau berita yang datangnya dari Tuhan, maka Tuhan pasti kasih kita kemampuan untuk melewati segala tantangan dalam hidup ini, sehingga kita kuat bersama dengan Tuhan. Makanya minggu yang lalu saya sempat ngomong, kuatkan manusia roh kita. Dunia semakin tidak baik. Apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di bawah kolong langit ini, semua akan digonjang-ganjingkan. Tetapi orang yang ada bersama dengan Tuhan, orang yang ada di dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Artinya, orang-orang Kristen yang fokus kepada hal-hal yang rohani, maka Anda akan dipelihara Tuhan dalam segala kondisi. Renungkan itu. Dan yang terakhir kita bahas, kenapa kita sulit bebas dari ketakutan. Yang terakhir yang perlu kita bahas adalah apa? Karena tidak mengerti janji Tuhan. Nah, ini penting. Orang Kristen sudah datang ibadah baik, sudah datang ibadah doa malam, doa online baik. Tapi janji Tuhan tidak pernah ada di hidupnya. Janji Tuhan tidak pernah dia pegang. Janji Tuhan tidak pernah dia pahami. Maka ibadahmu jadi sia-sia. Engkau akan tetap dikuasai dengan satu kata yang namanya ketakutan. Karena kita tidak ngerti janji Tuhan. Mazmur 27 ayat 1. Ini pribadi orang yang sadar akan janji Tuhan. Dia berkata seperti ini, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Nah, ini loh, Daud bilang gitu. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Wah, Bapak Ibu. Kembali saya katakan, Tuhan tidak tertarik dengan masa lalumu. Tuhan tidak tertarik dengan kehebatanmu. Tapi hidup saudara dan saya hari ini dan masa yang akan datang. Ketika kita ngerti, tangkap janjinya Tuhan, maka kita tidak perlu takut akan hidup ini. Pegang terus janji Tuhan. Sehebat apapun tekanan yang berat dalam hidupmu, Tuhan sekali lagi yang membelamu. Jadi saya ketemu orang yang divonis dokter, hidupnya tinggal 10%. Ketika ketemu saya doakan dan saya katakan, Pak, dalam keadaan koma, saya berbisik di telinganya, kamu akan hidup dan kamu akan berumur panjang.
Besoknya dia bisa sadar, tapi malamnya dia bisa berseru, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Susternya sampai bingung. Orang ini yang asalnya koma, tiba-tiba bisa sadar besoknya. Ketika ada suara yang masuk, Yesus yang pegang hidupnya. Orang ini jadi hidup. Yang katanya tinggal 10%, ternyata bisa hidup cukup umur panjang. Dibatalkan yang namanya kematian karena Tuhan punya sebuah tujuan supaya orang ini diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu, kembali saya mau katakan, banyak orang itu lebih takut, banyak yang tidak takut dosa daripada takut mati. Mahkota itu ada di depan kita, bukan ditentukan seberapa banyak jam-jam doamu atau koneksimu, tetapi kembali Tuhan ingatkan seberapa banyak jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan. Tadi WL-nya sudah ngomong, ngucap syukur itu gampang kalau segala sesuatunya itu ada. Tetapi ketika kita ngucap syukur, ketika keadaan tidak makin baik, itu yang sulit. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan ketika pegang janji Tuhan, percayalah Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan yang disediakan Tuhan dalam hidupmu. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah tegaskan anak-anak Tuhan dengan jelas sekali di kitab Filipi bahwa anak-anak Tuhan ketika ada dalam fase yang sulit, Rasul Paulus itu bilang, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu lapar. Tapi dalam segala hal, aku belajar mencukupkan segalanya. Dan aku berani berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Malam hari ini Tuhan sedang tanya kepada kita, apakah kita masih pusing dengan ketakutan? Kita terkadang sekali lagi bingung dengan harga emas naik melambung tinggi. Emas kalau sudah di atas 3 juta semakin mengkhawatirkan kita. Padahal kita disuruh beli emas masih mikir-mikir. Besok untuk makan masih cukup atau enggak. Sudah mikir, mikir yang enggak benar, mikir yang aneh-aneh. Makanya saya mau katakan buat saudara, enggak ada alasan untuk ragu-ragu. Kenapa? Karena Tuhan yang jamin masa depanmu. Nggak perlu khawatir dan takut sebab Tuhan sudah siapkan sesuatu di padang gurun di hidupmu. Tuhan sudah siapkan oase, Tuhan sudah siapkan sungai yang kecil. Tidak ada alasan untuk kita takut sebab apa? Di balik Tuhan sudah siapkan jalan raya di balik padang gurun. Malam hari ini kembali saya katakan kita anak-anak Tuhan harus bebas dari satu kata yang namanya ketakutan. Nah, kenapa kata kita tidak bisa lepas dari satu kata yang namanya ketakutan? Mungkin malam hari ini kita ini masih ada dosa. Ketika ada dosa, maka manusia itu punya kerinduan untuk menjauh dari Tuhan. Selama ada dosa di hidup kita, maka kita ini secara otomatis ada jarak antara Tuhan dan hidup kita. Makanya jangan ada dosa di hidupmu yang belum dibereskan. Yang kedua yang perlu diperhatikan, hiduplah dengan kejujuran. Orang Kristen kadang untuk hidup jujur aja sulit. Untuk memberi perpuluhan aja sulit. Kenapa? Karena merasa hidup jujur itu memang sulit. Tetapi Yesus mengajar.
Kalau kita tidak hidup jujur, maka kita secara otomatis akan dikuasai dengan roh ketakutan. Jadi berhati-hatilah dalam hidup ini. Jangan tidak jujur, maka kita akan dapat apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, jangan kita lebih percaya suara manusia daripada suara Tuhan. Kalau suara Tuhan itu Anda anggap sebagai suara yang cuman bicara tentang ilahi, maka Tuhan tidak bisa berperkara lebih besar di hidupmu. Karena apa? Engkau lebih percaya dengan suara manusia. Dan yang terakhir, karena kita tidak ngerti janji Tuhan. Semakin kita tidak ngerti janji Tuhan, maka kita semakin menjauh dari janji Tuhan. Malam hari ini, percayalah, Dia Allah kita, Allah yang El Shaddai. Artinya dia Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhanmu. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik yang disiapkan Tuhan dalam hidupmu. Percaya malam hari ini, firman Tuhan biar menjadi berkat dalam hidupmu, dan kita akan nyanyikan sebuah lagu El Shaddai, El Shaddai. Saya undang Pak Jerry. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, oh El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, oh El Shaddai. Saya serahkan yang doa syafaat, bisa ambil alih. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau sangat luar biasa Tuhan. Persekutuan yang tadi malam ini Tuhan, yang kami dengar Tuhan, benar-benar berkat yang berkelimpahan Tuhan. Di mana hari-hari ini walaupun di luar berkata sukar Tuhan, Tuhan kuasa ilahi selalu memberkati PDH Blessing. Terima kasih Tuhan, aku percaya kuasa-Mu nyata turun atas service blessing Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, keadaan kami satu persatu Tuhan yang ada di Harvest Blessing Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan, aku percaya Tuhan. Juga berkati Tuhan PD Harvest Blessing ini Tuhan, di mana PD Harvest Blessing ini Engkau yang membuka, aku percaya Engkau juga yang akan memenuhi semua jemaat-Mu yang berbobot Tuhan untuk bisa dimuridkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku percaya kuasa otoritas turun atas PD Harvest Blessing Tuhan. Kami juga mau memberkati Pak David, anak cucu menantunya, kiranya Kau berkati apapun yang dikerjakannya, biar Kau berkati dengan luar biasa Tuhan. Dan berikan hikmat-Mu, nikmat-Mu, semua apa yang didoakan sama Pak David, biar Kau lahirkan Tuhan. Aku percaya otoritas kuasa-Mu turun atas Pak David Tuhan. Biarkan roh-Mu menyala-nyala Tuhan.
dalam pelayanannya maupun dalam doanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati negara Indonesia Tuhan. Berikan roh pertobatan pada Indonesia Tuhan, berikan kemakmuran pada Indonesia. Jauhkan dari segala malapetaka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami penuh mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Ya, tolong Jerry. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini Senin terakhir kita di bulan Maret ya. Nanti kita ketemu di bulan April Bapak Ibu, di Senin dan Rabu di bulan April. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami. Dan kita percaya tahun ini adalah penggenapan janji Tuhan terjadi. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Mungkin bisa kasih icon hai, shalom. Bisa melambaikan tangannya. Sepertinya tadi ada Ibu yang baru bergabung. Ibu Melia Purnama, shalom Ibu. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan PD Harvest Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Nah, ibadah raya di hari Rabu itu tanggal 18 dan 25 Maret diliburkan Bapak Ibu ya. Jadi mohon teman-teman, rekan-rekan, dulur-dulur, sanak saudara family yang belum tahu. Nah, nanti tiba-tiba hadir karena semangat ya cari Tuhan di persekutuan doa kita. Ternyata prei. Nah, tanggal 18 dan 25 itu libur karena hari raya Idul Fitri. Nanti kita ketemu di hari Rabu tanggal 1 April. Hari Rabu Bapak Ibu ya. Tuhan melindungi kita semua, Immanuel. Dimanapun kita berlibur, dimanapun kita berada. Baik mungkin yang masih jaga kota seperti saya mungkin ya. Nanti sama-sama kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Kita ketemu di ibadah Raya 1 April jam 7 malam seperti biasa. Dan kita akan diberkati dengan hambanya Evangelis Jung Yenjen di Dharma Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Yuk datang buat jauh-jauh baru untuk sama-sama kita dimuridkan di persekutuan doa Harvest Blessing. Dan untuk hari Senin tanggal 6 April seperti malam hari ini Bapak Ibu ya, jam 7 malam jangan lupa kita akan sama-sama ada di doa malam online. Dan nanti akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Nancy dari Jakarta. Puji Tuhan. Nah, ini untuk konseling, bagi yang membutuhkan konseling, berbagai permasalahan kehidupan, ini disediakan fasilitas surgawi ya, dipakai dengan sebaik-baiknya. Untuk permasalahan rumah tangga bisa menghubungi Bapak Happy, dan masalah perekonomian dengan Bapak Peter, dan untuk masalah kerohanian di Pak David. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk persembahan kita bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030 565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan persekutuan doa Harvest Blessing. Puji Tuhan. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di tanggal 1 April hari Rabu Bapak Ibu ya. 2 atau 3 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya oke Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan hari ini. Begitu indah dan begitu spesial, dan buat kami untuk mengerti rencana Tuhan atas pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh bebas dari segala ketakutan, sehingga hidup kami boleh mengalami ketenangan bersama Tuhan. Dan apapun yang dunia ini boleh terjadi, kami tetap yakin semua ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Buat kami mengerti, buat kami paham, kalau Engkau itu yang pegang kendali atas bumi ini, termasuk atas hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Berkati setiap kami yang sudah ikut ibadah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ngalamin masalah Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang minggu-minggu ini sedang berlibur keluar kota, keluar pulau, atau keluar negeri. Tolong Tuhan sertai mereka. Kau lindungi di mana mereka berada, sehingga sukacita Tuhan melimpah atas hidup mereka, sehingga boleh kembali bersama-sama dengan kami beribadah, baik online maupun onsite. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang besar atas hidup kami, sehingga kami ketika ibadah kembali di bulan depan, kami boleh mengalami hal-hal yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, biar berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus